Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayesa Dara Fayola selaku dosen pemangku media berbasis IT, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah berbahagia. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wiwi Sri Rahayu dan 4 rekan saya yaitu Anisatul Mukaromah, Anissa Diah Ifadah, Murni Asih, dan Wahidatun Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul pengembangan pembelajaran berbasis PowerPoint. Baik, untuk materi pertama kepada pemateri saya persilahkan. Materi pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai alat komunikasi dan informasi. Alat tersebut bisa berupa radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Media juga berasal dari kata medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dilihat dari pengertian tersebut, media dapat dipandang sebagai salah satu alat komunikasi dalam menyampaikan sebuah pesan yang mempunyai nilai manfaat jika diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran. Jadi, media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat disebut dengan media pembelajaran yang dapat membantu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu pengertian media PowerPoint. Media PowerPoint merupakan salah satu bentuk software yang dibuat dan dirancang dengan tujuan agar dapat digunakan dan mampu menampilkan suatu multimedia yang menarik dan mudah dalam membuat serta mudah dalam penggunaan. Microsoft PowerPoint adalah salah satu presentasi aplikasi dalam komputer yang penggunaannya mudah karena program PowerPoint ini dapat diintegrasikan dengan Microsoft lainnya seperti Word, Excel, Access, dan sebagainya. Pembelajaran penggunaan media PowerPoint ini khususnya dirancang dan dilengkapi dengan teks, gambar, suara, video, dan animasi yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari, sehingga dapat dioperasikan oleh pendidik kepada peserta didik sesuai dengan tema yang dipelajari. Maka dari itu PowerPoint akan menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik sampai saat ini. Media PowerPoint hanya dimanfaatkan oleh guru untuk mempresentasikan yang sifatnya hanya satu arah, yaitu tidak interaktif, di mana peserta didik hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru dan melihat apa yang ditanyakan oleh guru dalam PowerPoint, tanpa ada interaktif atau keterlibatan dengan peserta didik dalam mempelajarinya. Baik, untuk materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Ada beberapa kelebihan bila kita menggunakan media PowerPoint yang berbasis komputer. Yang pertama yaitu dapat menggabungkan teks dan gambar. Yang kedua, dapat memasukkan hitungan dan tabel sebagai pendukung dari materi kita. Yang ketiga, dapat disisipkan gambar atau foto, bahkan video dan animasi dari berbagai program ataupun karya sendiri. Yang kelima, mudah disunting dan diedit, antara lain menghapus, memindahkan, dan menyalin slide, bahkan menyisipkan slide baru. Selanjutnya, tampilan slide dapat disesuaikan dengan keinginan kita, baik tulisan atau munculnya slide untuk menjelaskan struktur sterilisasi. Selanjutnya, untuk memperkenalkan suatu produk, untuk menjelaskan materi atau program versi, tidak ada batasan lembar atau slide pada materi yang akan kita tampilkan. Dan yang terakhir, kita dapat memberikan penekanan pada materi yang dianggap lebih penting dengan memberikan warna atau ukuran huruf yang berbeda pada bagian yang kita inginkan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Pengembangan media pembelajaran ini dibuat berdasarkan model pengembangan Azure. Model pengembangan Azure terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan siswa merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa. Yang kedua, state objective. Pada tahap kedua, peneliti merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, memilih media, pendekatan, dan materi. Langkah ketiga dalam pengembangan model ini yaitu merancang dan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Yang keempat, membuat media. Langkah keempat dalam model pengembangan Azure adalah pembuatan dan pengembangan media pembelajaran. Yang kelima, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dalam uji coba ini, guru beserta siswa menilai kualitas dari media yang telah dikembangkan, dan kemudian hasil ini dijadikan sebagai dasar untuk merevisi produk. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Pada langkah evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan dan efektivitas media pembelajaran, serta melakukan revisi produk berdasarkan evaluasi pada saat media diuji cobakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiwi.